tujuannya hidup untuk orang tua apa ya, bahwasanya hidup itu pasti ada mati. Yang mati itu yang dibawa mati pemafikan. Kursi itu kan bukunya anak, bukan punya kursi. Kita itu kan ya istilahnya kelontongan, manusia ini gak iso apa-apa gak duwe daya apa-apa kecuali orang itu pengiran. Ya semoga semuanya terbantu. Ya kita semua para sahabat Gembolo ini, nah itu kalau kita udah kembali kodratnya kepada Allah, semoga kita itu diberikan husnul khotimah. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para kru dari GGK, saya hormati juga sahabat-sahabat Gembolo Geni Kediri. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat rezeki bisa berkumpul bersama para sedulur-sedulur sahabat Gembolo Geni Kediri. Pada hari ini insya Allah tasyakuran dalam rangka ya, supaya kedepannya Gembolo Geni Kediri bisa lebih maju, bisa lebih bermanfaat dan bisa menambah banyak saudara-saudara ya dan sahabat-sahabat. Tanya kepada sahabat-sahabat yang pernah ikut penelusuran GGK selama ini ya. Jadi selama ini kesan-kesan apa yang didapatkan dari teman-teman sahabat-sahabat selama ikut penelusuran dalam GGK. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama-tama kita akan coba tanya dulu kepada sahabat kita yang baru saja ikut penelusuran kemarin di Desa Brebek, yaitu Mas Heri. Di sini ada sahabat kita Mas Heri. Kita akan tanya-tanya Mas. Ini Mas Heri ini selama ikut GGK ini sudah ikut penelusuran selama ini berapa kali Mas? Masih satu kali. Masuk satu kali di Brebek kemarin. Nah, itu waktu di Brebek itu pengalaman apa yang jenengan dapatkan ketika ikut dalam penelusuran itu? Kemarin itu yang saya rasakan itu tadi itu rasa nyaman, damai. Ini pikiran kan Komo Jawa ini tak gerangsang loh. Iya. Rasa damai. Iya. Yang saya rasakan damai, hati rasa nyaman. Gembolo Geni Kediri ini saya garis besarin dulu ya. Jadi visi misi dari sahabat-sahabat ini sebenarnya bukanlah untuk mencari konten YouTube ketika mau ke tempat-tempat makam atau ke tempat-tempat keikhlasan. Itu kita tujuan utamanya adalah tawasulan ya Mas ya. Ziarah makam ya. Kita ziarah makam, kita tawasulan di sana. Jadi bukannya kita kok tujuan utamanya itu mencari konten YouTube, itu bukan tujuan utama kita, tapi tujuan utama kita adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sahabat-sahabat ini mereka banyak yang memiliki kesan tersendiri Mas ya ketika kita ajak. Jadi hatinya ada yang merasa tentrem, ayem gitu ya. Seperti Mas Heri yang pernah Mas Heri lakukan ini ya. Dan di sini juga ada sahabat baru kita. Kita tanya dulu Mas Bojil. Selama kemarin itu jenengan sudah ikut berapa kali penelusuran Mas Bojil? 2 kali. 2 kali ya. Yang pertama itu di mana Mas Bojil? Di Pragolowati. Di Pragolowati itu yang naik ke atas Gunung Wilis itu ya. Iya. Nah itu yang kesan pertama itu gimana? Tenang, tentrem, terasa Kata. Iya. Jadi perasaannya itu di sana itu tenang. tenang. Iya. Jadi kesan-kesannya ketika ikut tim Gembolo Geni ini seperti apa? Jadi terus setelah itu
kemana lagi? Ke Mrebek. Ke Mrebek ya. Jadi ke Pragolopati, yang kedua ke Mrebek. Nah, yang ke Mrebek itu gimana? Ada kesan-kesan yang menarik nggak? Sangat tenang di sana. Sangat tenang gitu ya. Sangat gimana? Masih apa ya? Alami lah untuk tawasul. Nah, kan yang di sana itu kan memang tempatnya itu memang benar-benar dijaga, Mas, ya, memang dikasih peraturan bahwa di sana itu kalau berziarah itu jangan sampai berisik kan gitu kan. Bahkan waktu kita berdoa pun disarankan jangan sampai ada suara Bikolbin istilahnya. Berdoanya lewat secara hati saja. Nah gitu ya, Mas. Ya, jadi pengalaman Mas Bocil atau Mas Rizky ini, jadi dia merasa tenang, tentrem, teman-teman, Mas ya. Ya. Jadi kemarin itu sebenarnya kita awal mula berdirinya GGK itu misinya itu kita jelaskan lagi. Kita memiliki pertama itu kita memiliki 3 anggota ini, saya, Kang Cokro dengan Mas Dian. Dan visi misi kita waktu itu pertama itu sebenarnya konten YouTube itu cuma bikin iseng. Yang pertama kita kan tawasulan, Mas, kita tuh sering tawasulan ke makam. Terus gimana kalau kita ini bikin konten YouTube, siapa tahu nanti kalau ada hasilnya kita bisa berbagi kepada sesama, khususnya anak yatim piatu kan. Kemarin gitu, Mas ya, tujuan awal kita. Nah, dari situlah ternyata kok semakin direspon oleh para sahabat-sahabat Gembala Geni ya. Jadi yang mereka terbuka hatinya banyak yang ingin ikut, bahkan di di chat saya itu banyak, saya ingin ikut, tapi kita jelaskan lagi tujuan kita adalah yang pertama adalah mendekatkan diri pada Allah, kita tawasulan atau berziarah di sana. Dan mungkin kalau YouTube itu bisa berhasil, sebagian dana adalah untuk anak yatim atau orang yang membutuhkan. Seperti itu Kang Cokro ya. Ya. Dan ini Kang Cokro, kemarin itu waktu di GGK itu banyak yang komen kepada saya, kenapa sih kok GGK itu selalu identik ke makam, ke tempat-tempat sejarah, kenapa kok nggak ke bangunan-bangunan tua, ekspor kayak yang lagi viral cari hantu gitu tuh, kenapa gitu? Itu kalau Kang Cokro sendiri bisa jawab nggak? Iya, insya Allah ya. Kalau kita itu kan tujuannya itu satu. Dalam perjalanan hidup itu orang itu hidup kan cuma satu kali. Jadinya kita tuh berjalan benar-benar kita itu ngeril untuk mencari istilahnya ridhonya Allah. Iya. Dalam arti di situ kita itu tabarkan ke makam atau ke sejarah itu untuk kita itu untuk belajar lah istilahnya. Untuk belajar, untuk apa ya, untuk istilahnya istilah wong Jawa ya ndandani awake dhewe lah, atine awake dhewe supaya teko kono ben temu dalane. Jadi biar kita itu yang pertama punya tujuan hidup. Ya kan, kalau orang hidup nggak punya tujuan terus mau kemana kan gitu ya Mas. Ya tujuannya hidup itu untuk apa ya, bahwasanya hidup itu pasti ada mati. Yang mati itu yang dibawa apa gitu aja. Iya kan. Jadi semoga kita semua itu sama-sama belajar dengan adanya konten ini. Semoga kita itu bisa belajar untuk mendekatkan diri pada Allah. Intinya kayak gitu. Dan intinya konten kita memang benar-benar real, tanpa ada setting-settingan ya Mas ya. Jadi memang kita tidak cari penampakan hantu. Biarkan mereka di tempatnya sesuai dengan tempat-tempat yang telah mereka miliki, jangan sampai kita mengganggunya. Seperti itu Mas ya. Iya. Jadi kita alhamdulillahnya lagi kita ketambahan teman ya dari situ. Sebenarnya teman lama. Beliau ini juga waktu-waktunya gue itu paham banget. Cuman kan dulunya itu kan masih repot kan gitu kan. Ya alhamdulillah dari situ itu sekarang itu bisa membantu banyak banget. Kalau sekarang itu kan kayak GGK itu kan milik bersama, bukan untuk bertiga lagi. Betul, kan kayak betul, gitu. Jadi betul. kita itu bersama-sama, istilahnya yang mau ikut ya silakan. Silakan. Tujuannya yaitu yang penting kita tabarukan, saling kita itu belajar. Jadi
Ya gimana Mas Agni, ini kesan selama itu IPGK ini gimana? Alhamdulillah, dirinya kita intinya kita itu bisa belajar dan mempelajari. Intinya itu dimanapun kita itu apanya berada, tetap kita tujuannya itu hanya kepada Allah. Sekedar kita tahu di tempat-tempat itu ibaratnya ada makhluk-makhluk lain selain manusia. Makanya kita ambil yang biar kita itu tidak kesasar. Dan tempat-tempat itu jadi pengalaman kita. Kadang itu orang kan berpikir kenapa kita ke makam-makam. Ya, kebanyakan orang kan berpikir sirik ke makam. Tapi sebetulnya tujuan kita kan tidak itu. Kita melihat di makam, kadang kita di hati itu merasa, oh kita itu nanti akhirnya ya akan seperti akan kembali ke pasti akan mati juga. Dan kalau kita di tempat-tempat seperti itu, kita itu bisa merasakan ini. Oh, sebagai manusia itu apa tuh yang bisa dilakukan? Pasti kita akan mati. Makanya itu jadi pembelajaran, jadi pelajaran. Jadi pembelajaran juga ya. Di bawah sana memang manusia itu asalnya dari tanah dan kelak akan kembali juga ke tanah. Dan di situ tak ada satupun yang akan dibawa selain hanya kain kafan. Itulah memang tujuan. Nah, tujuan kita ke makam itu banyak kita kok ingin mencari pusaka atau mencari penampakan atau apa. Enggak. Kita semua dari sahabat GKK ini tujuan awalnya adalah ziarah makam untuk Ibu Ruwati itu menghormati sama makhluk ya. Iya, istilahnya kan beliau-beliau dulu ini kan merupakan Ada yang waliullah, ada yang gitu. Jadinya itu yang membawa agama Islam ke tanah Jawa. Kita tuh harus menghormati beliau ini. Perjuangannya itu kan ya enggak istilahnya membalikan telapak tangan kan. Jadinya kita itu ya wajib menghormatinya. Dengan kita itu baca tahlil di makamnya, gitu istilahnya tabarukan, siapa tahu kita itu mendoakan beliau-beliau ini, doa yang baik itu bisa kembali pada kita sendiri. Iya. Semua yang baik, doa kita yang baik, insya Allah akan kembalikan lagi kepada kita. Nah, Mas Dian sendiri, Mas Dian, gimana Mas Dian? Ini jenengan juga dari awal ikut tim GKK kan. Selama ini kesan-kesan apa yang jenengan dapatkan dari GKK? Dapatkan dari GKK ini? Yang pertama bisa tapi jawabannya bisa PKK. Jadi kalau itu sebentar saya ini ada yang spesial ini Mas. Mbak Yuni ini kenapa? Mas tadi kan Mas Sakti tadi kan bahwa kita hidup itu sebenarnya tujuannya untuk dan sebenarnya kita semua itu tahu nggak ada di dunia ini yang disombongkan dan semua itu hanya titipan. Enggak sih Mas. Semuanya esok akan kembali lagi ke sana. Ya, intinya dan kita pun juga nggak tahu kapan Allah Memanggil kita. Ya gini memang ya sebenarnya acara kita ini kumpul-kumpul ini bukan hanya sekedar ke makam-makam saja Mas ya. Ya ini sedikit dari sahabat gambar ini supaya ada yang tahu. Jadi hampir setiap hari atau mungkin seminggu berapa kali itu kita selalu berkumpul dari sahabat-sahabat gambar ini yang mau ikut itu berkumpul, kita ngobrol-ngobrol, kita sharing pengalaman hidup apa saja yang sudah kita lalui selama ini, dosa-dosa apa saja yang kita
sudah perbuat selama ini. Kita tuh selalu sharing, ini gimana caranya supaya saya bisa menembus dosa-dosa saya, supaya saya bisa melakukan amal ibadah yang lebih baik. Itu kita selalu sharing ya Kang Cokro ya. Jadi kita saling belajar bareng, intinya itu saling belajar bareng. Dan semuanya itu sudah seperti saudara sendiri. Jadi kita nggak ada yang anggap itu kamu orang lain atau apa, enggak. Kita semuanya adalah saudara. Kita belajar bareng. Intinya kita mau melangkah bersama untuk mencari ridho ilahi, itu ya Kang Cokro ya. Bahasanya apalagi kan di sini tuh istilahnya kan belajar bareng, nggak ada yang terutamain, nggak ada yang istilahnya pandai, semua itu sama ya. Bahwasanya kan kursi sama mati wa mafil ard. Iya. Kursi itu kan kepunyaan Allah, bukan kepunyaan manusia. Kita itu kan ya istilahnya kelondongan, menungso iki gak iso opo-opo, gak duwe daya opo-opo kecuali oleh ridhone pangeran. Ya, semoga semuanya entah itu ya kita semua para sahabat Gembolo Geni, entah itu kalau kita udah kembali kodratnya kepada Allah, semoga kita itu diberikan husnul khotimah. Amin, 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 amin ya Allah. Ini dan juga ini ada satu sahabat kita, ini sahabat kemarin itu, alhamdulillah itu datang ke sahabat Gembolo Geni, dia ingin bergabung dengan kita. Dan kita terima beliau adalah satu keluarga, yaitu Kang Ismoyo atau Mbah Semar, Mbah Semar beserta istrinya Mbak Astrid. Nah gini, Mbah Semar ya, saya panggil Mbah Semar aja biar lebih enak. Mbah Semar ini ketika kumpul dengan sahabat-sahabat Gembolo Geni ini, perasaan apa saja yang jenengan rasakan ketika berada dalam lingkup saudara-saudara ini? Ya, ini Mas, alhamdulillah sekali saya bisa dipertemukan dengan keluarga besar dari Gembolo Geni. Pertama Mas, saya dulu itu orang yang kosong istilahnya. Seumpama hidup itu nggak karuan arahnya kemana. Tapi setelah saya ketemu keluarga dari Gembolo Geni, sedikit demi sedikit itu hati itu merasa beda Mas. Dalam arti hidup itu harus punya tanggung jawab kepada siapa, hidup untuk apa. Ini sedikit-sedikit sudah hati saya itu merasakan ada pembaikan Mas. Jadi mungkin cukup tiga, saya nggak bisa ngomong. Sebenarnya semua kita itu sama Mas, kita itu semuanya masih berlumur dengan dosa ya. Kita semua itu mencoba berjalan, walaupun penuh dosa kita harus berjalan untuk mencari ridha Allah. Tidak ada manusia yang sempurna gitu Mas. Ada yang sempurna, ada yang sempurna, semua itu penuh dengan dosa. Manusia itu tempatnya luput, tempatnya khilaf, dan tempatnya dosa. Nah itu memang itulah tujuan kita sebenarnya membentuk perkumpulan Gembolo Geni ini. Iya itu kita bersama-sama mencari ridho ilahi lah, intinya seperti itu, bersama ya. Dan ini gimana perasaan jenengan, merasa pripun pengen istilahnya saya sekarang sudah ada kenyamanan, merasa nyaman ya, merasa nyaman, pengen untuk menelusuri terus. Dalam arti menelusuri itu apa sih arti hidup ini, kita mencari ridho itu. Terus saya juga berterima kasih kepada saudara-saudara di Gembolo Geni yang selama ini sudah memberi support sama saya, yang sudah intinya untuk sharing-sharingnya itu enak, nyaman, untuk arahnya itu juga enak Mas. Jadi monggo yang untuk semua kawan-kawan yang ingin untuk tahu gimana kisahnya dari keluarga Gembolo Geni, kalau mau ngikut monggo, nanti bisa merasakan sendiri manfaat yang dari Gembolo Geni. Intinya itu bukan kita kok di sini ini kita pasti bisa diberi kebaikan, kita bisa enggak. Bukan. Kita di sini itu mencari kebaikan, intinya gitu. Bukan di sini diberi kebaikan, bukan ya Mas.
tapi kita di sini tuh mencari bersama-sama, kita belajar. Siapa tahu dengan banyaknya teman berkumpul, semakin banyak doa yang berucap, hidayah Allah lebih cepat turunkan kepada kita. Nah, ini ada satu lagi. Nah, ini kita harus tanya juga. Ini pengalamannya juga cukup gimana, Mbak? Jadi tadi Mas Ismoyo sudah memberikan kesan-kesannya seperti itu. Kalau Mbak Astrid, ya Mbak Niku pripun selama ini? Merasa senang sih bisa dipertemukan, ya bersyukur, terima kasih karena ketemu dengan keluarga besar Gembolo Geni. Ya dulunya saya tuh nggak punya arah, nggak punya tujuan. Sekarang ya sedikit bisa ada masukan itu, merasa punya tujuan. Tujuan hidup itu ya? Iya. Dan gini Mbak, kalau dari perasaan jenengan terhadap tim Gembolo Geni itu jenengan lebih bisa merasakan memilih tujuan hidup. Kalau dari jenengan piyambak itu, dari tujuan hidup itu dari seorang imam keluarga itu, menurut jenengan seperti apa? Sosok Mas Ismoyo ini menurut jenengan seperti apa, Pak? Sebenarnya sih orangnya baik, tapi ya memang saya kurang bersyukur. Dalam hal apa itu Mbak kurang bersyukur? Ya, kurang bersyukur bisa menerima memiliki suami seperti Mas Ismoyo itu, seharusnya saya bahagia dan bangga. Menurut jenengan siapa nih Bu? Mas Ismoyo itu sosoknya seperti apa? Orang yang sabar atau orang yang pemarah? Ya, sabar, penyayang. Selama ini pernah nggak Mas Ismoyo itu ngasih suatu kejutan atau apa gitu, pernah nggak? Ya ada. Sering ya? Iya. Apa itu Mbak? Kalau boleh tahu. Biar sahabat-sahabat semuanya bisa tahu Mbak pengalaman. Supaya sahabat-sahabat nanti yang sudah berumah tangga atau yang mungkin belum berumah tangga itu bisa belajar Mbak. Apa Mbak apa itu kejutan-kejutan apa yang pernah diberikan kepada Mas Ismoyo itu? Ya, ngasih hadiah, ngajak ke tempat yang pengen sekali saya ke sana. Dan ternyata bisa mewujudkannya. Terima kasih. Dan sosok Mas Ismoyo sendiri ini terhadap anak-anak itu seperti apa Mbak? Sangat sayang, iya. Dia sangat bertanggung jawab kepada Iya, keluarga tanggung jawab. ya. Dan jenengan tahu nggak setiap Mas Ismoyo ngasih kejutan kepada jenengan itu setiap apa itu? Ya nggak pasti. Memang nggak pasti Mbak. Jadi yang pasti hari ini adalah suatu kejutan buat jenengan dari Mas Ismoyo. Sebenarnya ini bukan acara GGK Mbak. Ini adalah acara Mas Ismoyo memberikan kejutan kepada jenengan. Selamat ulang tahun. Moga Mas Ismoyo berikan ucapan kepada istrinya Mas. Mungkin ada kesan-kesan yang diberikan kepada istrinya. Monggo. Dalam hidup, dalam susah ditemani, gitu. Apapun yang terjadi itu saya sudah sangat senang. Cuma itu aja. Mudah-mudahan kedepannya menjadi yang lebih baik. Gitu aja. Amin. Kami juga mewakili dari tim Gembolo Geni dan keluarga Gembolo Geni mendoakan semoga keluarga ini kelak menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Kedepannya bisa diberikan rezeki yang melimpah, rezeki yang halal, manfaat maslahah fitunya hadal akhirat. Ya Mas ya, amin ya Allah, amin. Dan Mbak Astrid, gimana Mbak Astrid perasaannya Mbak Astrid? Kalau ini ternyata tahu kalau ini benar kejutan dari suami tercinta ini, gimana? Ya senang ya, bahagia Mas. Tadi menduga nggak kalau ini? Menduga nggak? Enggak. Menduga nggak? Enggak ya? Enggak. Padahal ini tadi yang masak siapa? Ya saya. Sahabat itu di prank sama suami jenengan piyambak. Enggak sadar. Ini dari tim GGK. Itu ada sedikit hadiah dari Tolong jangan dilihat dari fisiknya ya Mbak.
kasih semuanya. Ada satu hadiah. Ada satu hadiah lagi dari suami tercinta. Buka-buka carry. Baik. Amin. Cimate ki Semar yo. Wah, spesial. Alhamdulillah. Oh, so sweet. Aku gak tahu. Aku dilamar nek. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, selamat ya Mbak. Kok aku sih Bapak? Ya. Alhamdulillah. Monggo Kang Cokro dipun paringi pesan-pesan ibu. Sudah nggak bisa ngomong lagi saya, Kang. Bener-bener momen yang bener-bener mau bikin nangis, mau bikin tertawa, bingung akhirnya, campur aduk. Aduh, alhamdulillah. Ya ini tadi memang bener, ini sebuah perjuangan dari suami jenengan. Sebenarnya ini tadi bukan dari tim GGK yang mempunyai hajat. Kita sebelumnya minta maaf loh Mbak ya. Kita tadi minta buat konten ini tadi bener ya. Ya memang ya bikin good ya. Gitu ya. Pertama aku ya Mbak. Aku bohong besar. Nah, jadi saya mewakili dari teman-teman Gembala Geni, mohon maaf kalau ada kesalahan dari kami. Ini tadi sebenarnya memang rencananya kita sudah rencanakan matang dengan Mas Ismoyo. Jadi kalau memang ini tadi kurang berkenan di hati jenengan, anak-anak sudah ngerjain jenengan, kami semuanya mohon maaf ya Mbak. Terima kasih. Iya. Monggo Kang Cokro kalau ada kesan-kesan buat yang sahabat Gembala Geni. Apa nggih? Silakan. Nggih, mugi-mugi mawon nggih Mbah Semar kali Mbak Astrid saged diparingi langgeng selawase. Nggih ngantos ninen-ninen. Nggih mugi-mugi mawon sakinah mawaddah warahmah dijembarne rezekine nggih to saged manfaati barokah donya lan akhirate ngoten nggih. Kula tumut seneng saestu. Tanggal kelahiran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Nggih niki acarane niki kula makili Mbak Ismoyo nggih alias Mbak Semar. Dinten niki wau badene napa niki? Ngenten acara ulang tahun ngoten nggih. Nggih. Nggih mugi-mugi mawon Mbak Semar sak keluargane diparingi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah, nggih dimurahne rezekine lan napa ingkang dados urusane mugi-mugi mawon diparingi kelancaran ngoten mawon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadirin bil mustafa syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila hadrati. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillah. Anzil birahmah ya Allah, anzil birahmah ya Allah, anzil birahmah ya Allah ya Ghafar, ya Allah ya Ghafar, anzil birahmah ya Allah ya Razak, ya Allah ya Razak, ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Gembala Geni Kediri,
alhamdulillah ini tadi acaranya sudah selesai. Semoga ini nanti bisa membawa berkah sama-sama tentunya pada akhirat kepada Mas Ismoyo dan juga Mbak Astrid dan juga tentunya para sedulur-sedulur sahabat Gembala Benih Kediri. Oke, sahabat Gembala Benih Kediri, jangan lupa terus ikuti penelusuran kita tim Gembala Benih Kediri. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan juga terus share kepada teman-teman di semua media sosial Anda supaya sejarah-sejarah di Kota Kediri ini bisa lebih terekspor dan bisa lebih diterima di semua kalangan, khususnya masyarakat Kediri ini, ya. Oke, sekian dulu acara kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.